Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Saputra dari jurusan Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang historiografi Leopold von Ranke. Penulisan sejarah merupakan hal penting karena tanpa ditulis sejarah tidak akan diketahui oleh generasi setelahnya yang tidak dapat menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Dalam perkembangan penulisan sejarah, para penulis memiliki kriteria berbeda-beda. Dalam penulis sejarah telah mengalami perkembangan sejak abad klasik dan sampai abad modern. Leopold von Ranke adalah salah satu sejarawan yang memiliki pengaruh yang besar terhadap penulisan sejarah. Jika Herodotus dinobatkan sebagai pengasas sejarah, maka Leopold von Ranke sebagai pengasas sejarah modern dunia barat. Biografi Leopold von Ranke. Leopold von Ranke lahir pada 21 Desember 1795 di daerah Wessex, wilayah selatan di Jerman. Dia adalah seorang anak pengacara dan keturunan keluarga teologis. Setelah selesai studi sekolah menengah, dia masuk ke Universitas Leipzig mengambil bidang teologi dari dunia klasik Yunani Romawi dengan mengambil konsentrasi ke bahasa biologi, penerjemah dan menguraikan teks agama. Kemudian setelah kuliah, dia bekerja sebagai guru di gimnasium listrik di Union Underwater selama 7 tahun, yaitu dari tahun 1818 sampai 1825. Minatnya dalam bidang sejarah itu semakin mendalam setelah ia menjadi guru di Frankfurt. Sebenarnya pada masa itulah ia membuat keputusan untuk menentukan usaha pengajian sejarah dan meninggalkan bidang-bidang yang telah dipelajarinya di Universitas Leipzig. Keputusannya bukanlah semata-mata karena minatnya saja, tetapi juga karena pengaruh dari penulis sejarawan lain, terutama Niebuhr, Walter Scott, dan Mather. Selain itu juga dipengaruhi oleh unsur-unsur keagamaan. Dengan perubahan minat itu, ia menghasilkan karya sejarahnya yang pertama dengan judul Sejarah Bangsa-Bangsa Latin dan Platonik. Tapi nanti tradisi masyarakat Eropa itu sendiri. Ciri penulisan historiografi Leopold von Ranke di Amerika dan di Inggris, metode Ranke diidentifikasikan dengan beberapa slogan dan fungsion. Sejarah terutama adalah studi tentang politik dan kebijakan luar negeri. Metode yang ia kembangkan ialah metode sejarah kritis. Hal itu sebagai bukti ketidakpuasan dengan apa yang dianggap sebagai buku sejarah yang hanya dikumpulkan serta disatukan oleh sejarawan modern. Ranke menunjukkan sedikit minat dalam bidang pekerjaan sejarah modern, sehingga ia memutuskan untuk menolak segala gambaran yang bersifat khayalan dalam karya-karyanya sejarah. Ia hanya percaya pada fakta-fakta sejarah. Titik berat yang menjadikan pegangannya ialah fakta-fakta sejarah. Ia bersandar pada tradisi dari geologi administratif, bukannya hanya terhadap dokumen. Sejarah yang ia sajikan berdasarkan pada kenyataan yang benar-benar terjadi ialah sejarah itu tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa karya Leopold Ranke, di antaranya sebagai berikut. 1. The History of the Latin and Teutonic Nations, ditulis pada tahun 1824. Yang kedua, The Serbian Revolution, ditulis pada tahun 1929. Yang ketiga,
Yang ketiga, the story of Columbus ditulis pada tahun 1836. Yang keempat, the man is story of the act of reformation ditulis pada tahun 1839. Kelima, French story especially in the 16th and 17th centuries. Dari tahun 1892 sampai 1861. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ali Puji Rahayu akan menjelaskan tentang penulisan sejarah ala Leopold van Ranke. Metode sejarah yang dikembangkan oleh Leopold van Ranke ialah metode sejarah kritis. Hal itu sebagai bukti ketidakpuasan terhadap apa yang dianggap sebagai buku sejarah yang hanya kumpulan fakta disatukan oleh sejarawan modern. Ranke menunjukkan sedikit minat terhadap pekerjaan sejarah modern, sehingga ia menolak gambaran-gambaran sejarah yang bersifat khayalan, karena ia lebih percaya kepada fakta sejarah. Inilah yang membedakan penulisan Ranke dengan pendahuluannya. Kemudian dalam penulisan dan penelitian Ranke memiliki moto dalam hidupnya, ialah W.S. Egyptlich gewesen, yang artinya apa yang sesungguhnya terjadi. Dan yang mempengaruhinya ialah roman historinya Bertolt George Niebuhr pada tahun 1776 sampai 1831 yang meyakinkan bahwa karya sejarah merupakan usaha literatur yang berguna. Namun, menjelang tahun 1930-an, pemikiran Ranke mulai luntur, dikarenakan beberapa sejarawan ada yang menyatakan terhadap penulisan sejarah yang tepat atau objektif itu yang menghasilkan objektivitas itu mustahil untuk dicapai. Oleh karena itu, Ranke gagal dalam meneliti kaidah tersebut. Sebenarnya, pemikiran Ranke, penulisan atau penelitiannya itu merupakan usaha yang sangat mengagumkan, seperti pada abad ke-19. Namun, ada teknik penulisannya atau eksplanasinya itu belum teratur, seperti catatan kaki atau bibliografi. Meskipun kritiknya digunakan pada zaman sekarang, namun pensejarahannya itu tidak relevan lagi. Maka dari itu, H.E. Barnes menyimpulkan kelemahan dan kekurangan Ranke. Yang pertama ialah kegagalan dalam sumber-sumber yang telah ia kaji. Kemudian yang kedua yaitu terlalu menekankan aspek politik yang berperan dari seorang tokoh yang besar. Kemudian yang ketiga yaitu ketaatan keagamaan yang mempengaruhinya, yang menyebabkan karya sejarahnya berbentuk ketuhanan. Yang terakhir adalah terlalu gairahnya dalam menuliskan sejarah
yang anggotanya ialah H.N. Zeller, Prusia. Terima kasih. Kontribusi Leopold von Ranke dalam perkembangan historiografi Barat. Pada abad 19 merupakan abad berkembangnya filsafat rasional. Pada perkembangan ini sangat mementingkan rasio atau akal budi. Hal tersebut sama seperti pada zaman Descartes, Spinoza, Leibniz, dan Paul. Ranke pun mencoba menyusun sistem filsafat dengan manusia yang sedang berpikir dalam sistem filsafat sejarah yang disebut aliran sejarah ilmiah. Leopold von Ranke dikenal sebagai bapak ilmu sejarah modern sekaligus pelopor mazhab sejarah ilmiah. Pada abad 17-18, penulisan sejarah mengalami subjektivitas yang menonjol dalam penulisannya. Selain itu, adanya perkembangan penulisan sejarah yang menekankan pada nilai estetika. Selain itu, penulisan sejarah harus melalui penyelidikan secara kritis terhadap sumber-sumber yang akan digunakan untuk menunjukkan kebenaran sejarah. Dan selain itu, para sejarawan harus bersikap kritis terhadap jenis-jenis dokumen yang digunakan dalam penyelidikan. Bagi Ranke, tujuan ini yang utama itu adalah mengatasi sejarah untuk mewujudkan suatu peristiwa yang dikaji itu seperti fakta aslinya, atau sejarah yang ditulis itu harus bagaimana peristiwa itu terjadi dan benar-benar ada, seperti bagaimana yang telah berlaku atau way as eigentlich gewesen, dan bukan demi tujuan yang tinggi seperti untuk mengadili masa lalu atau kepentingan masa yang akan datang. Cara pandang dalam mengembangkan historiografi modern tidak terlepas dari berkembangnya seperti Jean Mabillon, di mana dia membuat formasi kritik eksternal, yaitu sumber untuk menentukan objektivitas sebuah sumber. Dengan kedua langkah tersebut, seorang sejarawan akan mempelajari sumber-sumber sejarah seperti mengkaji agar bisa menentukan keaslian sumber tersebut. Kontribusi lainnya dari Ranke ialah memperkenalkan seminar dan quelling kritik atau kajian yang kritis terhadap sumber-sumber sejarah sebagai kaidah dalam penelitian sejarah. Baiklah, terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan kepada Rizka. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Historiografi kritis mendekati sejarah seni sastra atau arsitektur dari perspektif teori kritis. Historiografi kritis digunakan oleh berbagai sarjana dalam beberapa dekade terakhir untuk menekankan hubungan ambigu antara masa lalu dan penulisan sejarah. Sementara historiografi berkaitan dengan teori sejarah, penulisan sejarah, termasuk studi tentang lintasan perkembangan sejarah sebagai suatu disiplin ilmu. Historiografi kritis membahas bagaimana sejarawan atau penulis sejarah dipengaruhi oleh kelompok dan loyalitas mereka sendiri. Jenis historiografi kritis dapat dilihat dalam karya Harold Bloom. Dalam Map of Misreading, Bloom berargumen bahwa penyair tidak boleh dilihat sebagai agen kreativitas yang anonim, melainkan sebagai bagian dari sejarah yang melampaui produksi mereka sendiri dan sebagian besar memberikan bentuk